Podcast Jejak Leluhur Jilid 2 dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara Napaktilas Jejak Leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program acara Napaktilas Jilid 2. Tentunya ini kita tidak bisa sejarah terpotong, harus menjadi sebuah perjalanan yang momentumnya utuh. Kita sudah memasuki di area Kesultanan Kanoman. Nah, kenapa kita harus pertama kali masuk di Kesultanan Kanoman? Yang konon dulunya pertama kali ada singgasana rumah beserta kesultanannya, itu julukannya Witana. Nah, pertama kali Mbahku Cirebon atau Pangeran Walangsungsang yang telah mendirikan kerajaan Cirebon. Wilujeng Dugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kadis. Sehat Pak Haji. Ya, Alhamdulillah. Selamat datang di Keraton Kanoman. Ya, kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Cirebon ditemani oleh Pak Haji Toto. Kami ingin bincang-bincang keterkaitan tentang cikal bakal berdirinya kerajaan Cirebon, Kesultanan. Yang konon katanya pertama kali berada kesultanan dan singgasana oleh Mbahku Cirebon atau Pangeran Walangsungsang, katanya di Keraton Kanoman yang sekarang, kalau dulu nggak tahu tuh. Ya. Nah, itu julukannya Witana. Nah, gimana itu Pak Rikin sambil jalan aja? Yuk kita setemen, nanti saya antar Ya. Pak Haji sama Pak Kadis bisa Ini melihat. apa nih? Ini apa nih Pak? Kalau ini pintu Siblawong. Pintu Siblawong. Atau lawang Siblawong atau kori Siblawong. Nah, pintu ini bukan fungsi untuk pintu keluar masuk sebagaimana Ya. pintu pada umumnya. Apa sebuah simbol? Ini pintu rute. Kalau acara iring-iringan pawai alegoris pada saat malam panjang jimat atau muludan. Alegoris apa itu Pak? Nah, pawai alegoris itu pawai yang melambangkan kesufian dan kebesaran ketika prosesi Kanjeng Nabi lahir. Nah, itu ketika malam pelal disebutnya. Malam keutamaan. Malam keutamaan, malam pelal, panjang jimat. Jadi malam keutamaan yang mengarak nasi jimat. Gitu, yang isinya penuh dengan sholawat. Maka, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak Kadis, ini bangsal Witana. Titik 0 awal mula Mbah Kuwu Cakrabuana itu Babat Alas. Nah, itu Witana. Gitu. Nah, orang selama ini kalau mencari titik 0 Cirebon, biasanya nyasarnya di Cangkol. Ada titik 0, itu yang dibangun oleh Dendles. Yang dekatnya BI. Ya, kalau itu titik 0 yang dibangun oleh Dendles waktu bangun Anyar Panarukan.
Nah, tapi kalau titik nol Cirebon itu di sini. Jadi waktu tanggal 1 Barangkali di Suro. sana titik nol untuk jalan. Ya, Bukan. titik nol jalan. Waktu bangun Anyar Panarukan. Nah, kalau ini titik nol yang pernah dibangun oleh Pangeran Cakra, tanggal 1 Suro, hari Ahad Kliwon, tahun 1367 Saka atau 1445 Masehi. Nah, ini sumur Untuk air awal wudhu. ini, Pak. Ini banyak fungsi untuk wudhu, untuk mandi, ya, untuk cuci muka, untuk mencuci benda-benda itu di sumur Witana. Jadi konsep Mbah Kuwu ketika beliau pengen bangun Witana, beliau mencari di mana titik air berada. Gitu. Maka yang pertama kali dicari adalah titik air sebagai sumber kehidupan. Semua ulama-ulama itu kalau pengen bangun tajuk yang dicari adalah titik air. Maka bisa di dekat sungai, bisa di dekat danau, bisa di dekat sumur. Karena ini yang menjadi jantungnya kehidupan. Nah, ini sumur pertama, Witana itu. Maka di situ sumur Witana. Wi pembuka, tanah adalah tanah, jadi tanah pembuka. Filosofinya sangat tinggi sekali. Beliau Mbah Kuwu Cirebon, Pangeran Walangsungsang, mendudukan sebuah tata kelola dan tata pemerintahan dari bagaimana beliau bisa menumbuh kembangkan sebuah kepercayaan kepada masyarakat. Didirikanlah singgasana Witana yang salah satunya itu katakanlah pendopo kecil apa gimana Pak? Ya, rumah awal. Rumah awal yang untuk bisa diskusi dengan mitra kerja yaitu dari Ki Danusela, kemudian Ratna Riris, kemudian Kisarnawi dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga mendirikan sebuah musola yang untuk, jadi sangat kental sekali itu melaksanakan sebuah perjalanan untuk tata kelola pemerintahan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Di situ ada sumur, bisa untuk wudhu dan lain sebagainya. Dan kalau dulu itu katanya konon lautannya dekat ya Pak, antara 100-150 meter ya Pak ya. Nah itu. Jadi ini mangga Pak, tolong sampaikan untuk closing statementnya bahwa pendopo ini fungsinya apa saja, kemudian apa maknanya dan apa kegunaannya. Ya, terima kasih Pak Kadis. Izin saya coba untuk memaparkan secara singkat mengenai Witana ini. Nah, ini yang kita sedang duduki ini di sini merupakan bangsal Witana. Dinamakan bangsal Witana karena ini tempatnya berdekatan dengan monumen Witana, titik nol di mana Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang itu melakukan babat alas, membangun sebuah petubuhan yang kemudian dinamakan Cirebon. Nah, pendopo ini difungsikan hari ini untuk melakukan kegiatan pembacaan babat Cirebon gitu. Nah, pendopo ini pun dulu difungsikan di era Panembahan Ratu sebagai tempat berkholwatnya beliau. Nah, sehingga kalau kita lihat cendera sengkala yang ada di atap bangsal Witana ini, itu di situ ada cendera sengkala ataupun tahun di mana area ini direnovasi. Nah, kalau kita baca kurang lebih bacaannya Mungaling Tatahan Pranating Ratu. Artinya Nah, itu kalau diterjemahkan secara tahun sekitar tahun 1620 atau 30-an atau 35 lah. Nah, itu direnovasinya tempat ini oleh Panembahan Ratu atau Pangeran Mas Muhammad Zainul Arifin bin Pangeran Sedang Kemuning bin Muhammad Arifin bin Sunan Gunung Jati. Raja Keempat, turunan keempat dari Sunan Gunung Jati. berarti berarti
jedanya berapa puluh tahun tuh? Jadi Sunan Gunung Jati itu wafat tahun 1568. Mbahku Cirebon pertama kali beliau bertahta itu kemudian kalau jadi Kuwu dulu itu tahun 1447. Nah, ketika Mbahku itu di mana? Mbah Kuwu di situ. Kalau pemerintahannya, kalau jadi Kuwu sebelum bikin kantor pemerintahan. Gitu. Nah, di mana di sini? Iya, di situ. Nah, kalau kita melihat dari Babat Alas 1445. Kuwu pertamanya dari Musela atau Ki Gedeng Alang-Alang. 2 tahun kemudian Mbah Kuwu sebagai penggantinya. Ya kan? Nah, Mbah Kuwu jadi Kuwu jadi 1447. Sampai kemudian beliau membangun keraton. Sekitar tahun 1452 atau 54 setelah bikin Pejalagrahan. Nah, setelah beliau membangun keraton, naik statusnya menjadi Tumenggung. Bergelar Sri Mangana dengan pemberian kursi Gading Gilang Kencana dari ayahnya Prabu Siliwangi atau Prabu Jaya Dewata. Nah, kursi Gading Gilang Kencana ini yang menjadi tanda bahwa beliau merupakan raja di wilayah Cirebon. Konon menurut Babat Cirebon ceritanya sebenarnya satu sisi marwah dari Prabu Siliwangi tersebut kan Hindu-Buddha. Ya. Nah, setelah ada putranya mendirikan kerajaan Islam, ya Pangeran Walangsungsang atau Mbahku Cirebon, mau ingin diperangi anak saya, nggak diperangi bagaimana, malahan Mbahku Cirebon sendiri pernah menawarkan manjing Islam baik. Nah, itu di era Mbahku Cirebon dah apa ke Sesari Hidayatullah yang itu setelah kan pernah cucunya itu tuh. Betul. Nah, itu kan sempat agak sedikit mau ingin bertarung. Iya. Jadi ada di cerita Burak Pajajaran. Iya. Jadi Burak Pajajaran itu menceritakan ketika Prabu Siliwangi pengen diislamkan oleh Sunan Gunung Jati dan Walangsungsang gitu. Nah, Prabu Siliwangi pada saat itu ada rasa keinginan beliau untuk memeluk Islam kembali pasca wafatnya Subang Larang. Iya. Tapi ketika itu kan beliau sudah membacakan syahadat. Ketika menikahi Subang Larang. Sudah. Waktu di Sekuro. Ya, cuman kembali ke agama lama pasca Subang Larang wafat. Nah, ketika Sunan Gunung Jati sudah ada di sini, sudah memerintah bersama dengan uaknya, pengen mengislamkan kakeknya Prabu Siliwangi. Nah, kakeknya ini ada keinginan beliau pengen masuk Islam lagi. Tetapi setelah dipertimbangkan, dimusyawarahkan dengan para pembesar kerajaan dan berkonsultasi dengan Ki Buyut Tali Barat, waktu itu menjadi sesepuh yang di Pajajaran. Nah, oleh Ki Buyut Tali Barat ini dimarahi Prabu Siliwangi ini. Jangan kamu menganut agama yang busuk, yang lapuk gitu. Jadi bagi Ki Buyut Tali Barat, agama Islam itu agama yang busuk dan lapuk karena bisa punya konsep mati. Sementara konsepnya mereka itu moksa. Nah, moksa itu nggak mati, nggak dikubur, tapi jasad dan rohnya itu kembali menyatu dengan yang Maha Kuasa. Sang Hyang. Gitu dah. Disitulah kemudian Prabu Siliwangi diminta oleh Ki Buyut Tali Barat untuk menanam lidi bujenggi atau lidi lanang di tengah alun-alun. Yang setelah itu kemudian Pajajaran istananya berubah menjadi hutan belantara. Itu kalau kita bicara dalam perspektif naskah Babat di Bogor. Yang sekarang jadi Kebun Raya. Betul. Kebun Raya. Nah, itu yang kemudian oleh Walangsungsang dan Sunan Gunung Jati pada waktu itu menyelamatkan beberapa tokoh-tokoh penting di Pajajaran untuk kemudian masuk Islam, meskipun sebagian yang lain tidak masuk Islam. Dan ini di naskah Babat banyak sekali cerita itu. Patilasannya ada. Ada di Bedugul itu. Ya. Itu ada. Di Bedugul. Itu di Rancamaya itu tempat Enggak di Bogornya sendiri. Iya, di Bedugul itu Bedugul di Bogor ada. Di Rancamaya gitu. Beliau kalau di Prasasti Badru Tulis itu wafat sekitar tahun 1521. Pak, filosofi dari diksi moksa itu konon katanya yang saya tahu, saya orang awam nih,
katanya hilang gitu. Gimana itu prosesnya? Kalau yang saya pahami moksa itu kalau dalam konsep Islam itu sama seperti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya tahu, meninggal gitu. Iya. Nah itu jasadnya kalau Hindu Buddha apa hilang tanpa karana apa bagaimana? Kalau Hindunya Sunda ya itu dikubur. Abu jenazahnya Iya. dibakar dulu terus dikubur. Iya. Kalau Hindunya Galuh dibakar dulu dilarung. Jadi kalau moksa temu hilang kono si beli kan gue ya. Cuma prosesnya begitu. Ya. Oh, pemirsa. Ini kita harus meluruskan. Banyak orang ya awam itu moksaku hilang ya apa? Enggak sebenarnya. Ya itulah prosesnya tetap. Itu kalau Hindu Buddha ya filosofinya ya harus dibakar ya Pak ya. Ya dibakar dulu. Kalau yang Sunda itu dikubur narubkeun. Kalau yang di Galuh itu dilarung. Dikuburkan dulu, setelah dikuburkan di abu jenazahnya. Kalau yang di Sunda itu dikubur. oh tapi dibakar mah Dibakar dulu. tetap. Nah, cuman kan Hindu kan ada sektenya macam-macam. Iya. Gitu kan. Nah, kalau di Sunda itu lebih ke siwa, jadi dikubur biasanya. Kalau di Galuh itu dilarung. Gitu, dihanyutkan ke sungai Iya. ataupun ke laut gitu. Iya. Nah, itu Hindu pun perspektifnya macam-macam. Enggak, kan Gitu. orang awam banyak berimajinasi itu moksa tuh temu hilang Itu bahasa halus penulis naskah Bapak. Iya. Itu aja. Karena nggak tega kalau harus ngomong mati ataupun kalah ataupun meninggal, itu nggak tega dalam. Jadi diumpamakan dengan istilah moksa, yaitu menghilang kembali kepada yang maha kuasa. Ya. Pemirsa, saya kira cukup gamblang nih awal cerita dari Padukuhan Witana. Kita akan beralih di lokasi lain, yaitu di Panjagrahan dengan Patung Mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napak Tilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.